Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes harddisk eksternal dari brand Seagate serinya FireCuda yang kapasitasnya ini lihat 8 TB. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 4 jutaan. Tentunya bermain-main kotor ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes harddisk eksternal ini untuk aktivitas transfer data ataupun speed transfer datanya seberapa cepat. Seperti apa performa harddisk eksternal FireCuda dari brand Seagate ini? Simak videonya. Unboxing harddisk eksternal dari brand Seagate seri FireCuda ya. Nah, ini lihat dia masih tersegel dengan rapi seperti ini. Nah, masih tersegel plastikan lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya buka dahulu dari sisi plastiknya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, lihat. Nah, oke, kita lihat apa yang di dalamnya kita dapat. Nah, seperti ini. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian harddisk eksternal FireCuda dari brand Seagate. Pertama, ini ada berbagai macam kertas, mungkin ini buku panduan lah ya. Nah, seperti ini. Coba saya lihatkan. Nah, ya, buku panduan. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada stiker, kira-kira seperti ini. Nah, stikernya. Kemudian saya taruh di sini dan ini ada adapter charger. Adapter lah ya untuk power supply harddisk eksternalnya, kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, lihat dia colokannya seperti ini. Ini dia ada berbagai macam format colokan. Lihat ada banyak sekali colokannya. Ini ada 6 colokan. Bisa dilihat ini. Ada model seperti ini, ada seperti ini, seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita akan dapat ini lihat kabel data. Coba ya saya lihatkan. Kabel datanya berjenis ini micro B. Nah, lihat ini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan dapat harddisk eksternal. Nah, seperti ini fisiknya. Ada logo FireCuda lah ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ini dia menggunakan tekstur casing kasar seperti ini. Lihat ini. Nah, ya, tekstur kasar. Kemudian kita cek dari sisi depan ada tulisannya Seagate, bisa terlihat jelas. Kemudian ada dual USB. Lihat ini, USB A1 warna biru, kemudian ada USB-C. Ini semacam kayak ada lampunya ya. Mungkin ini indikator data, pembaca data. Kemudian ini kalau dilihat dari sisi sebelah atas ini. Sebentar. Nah, lihat ini ada lampu RGB-nya kira-kira. Nanti kita cek waktu kita hubungkan ke laptop atau komputer lah. Ya, lihat ini. Nah, ya, nanti akan nyala RGB, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat dari sisi yang lain. Lihat ini kosong, cuma ada angin-angin seperti ini, lubang-lubang. Kemudian kita cek dari sisi belakang ini, lihat ada tulisannya Seagate. Kemudian ini ada kaki-kaki 4. Nah, oke, kita cek dari sisi sebelah sini ada kaki-kaki 4 juga. Jadi dia bisa ditaruh kira-kira lah ya, seperti ini. Kemudian juga bisa ditaruh seperti ini. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian coba kembali ke sini lagi. Ini ada spesifikasi atau berbagai macam spesifikasi atau tulisan lah ya tentang harddisk eksternalnya. Lihat Seagate Gaming. Kemudian ada berbagai macam ini logo keamanan. Silakan dipahami sendiri. Kemudian lihat ini kapasitasnya dia 8 TB. Ini dia dirakit di Cina, kira-kira seperti itu ya. Produk dirakit di Thailand, produk Thailand, kira-kira seperti itu. Lihat ini dia membutuhkan input DC 12 volt 3 ampere sama dengan kira-kira di 36 watt. Nah, ya, selebihnya silahkan dipahami sendiri. Seperti ini spesifikasinya dia. Kemudian kita lihat dari sisi belakang, lihat ini ada jack DC. Nah, ya, untuk powernya kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada micro B. Nah, lihat ini ada micro B di sebelah sini. Kemudian dari sisi kabel bawaan harddisk eksternal FireCuda ini, lihat ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 1 meter lebih lah ya. Oke, kita lihat dari sisi kabelnya dahulu. Dia tulisannya seperti ini. Nah, ya, seperti ini dia. Nah, kualitasnya menurut saya sih standar lah ya kira-kira. Kemudian kita lihat dari sisi USB A. Lihat dia seperti ini. Warna port ada tulisannya ini SS Super Speed ya.
Kemudian kita cek dari sisi USB-A, dia seperti ini. Coba saya sentri, ini dari sisi port warna biru ya. Nah, lihat ini saya sentri sebentar. Dia yang ada di depan itu 4 pin. Kemudian yang di belakang terlihat ya, lihat itu ada 5 pin. Jadi totalnya ada 9 pin. Kita lihat dari sisi sini, dia jenisnya micro B seperti ini. Ada logo SS Super Speed, kemudian portnya dia warna hitam untuk yang sebelah micro B. Jadi seperti ini ya, kabel data bawaan dari harddisk eksternalnya. Dari sisi adapter DC-nya, nah dia seperti ini. Nah, ini pertama dapat, dia ditutup pakai penutup seperti ini. Kemudian tadi sudah saya lepas, saya pasang menggunakan colokan model format Indonesia lah ya. Modelnya seperti ini kan ya, Indonesia. Jadi ini bisa dilepas pasang. Nah oke, saya bahas dari sisi colokannya dahulu. Ini ada, kita dapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 model colokan. Nah pertama yang saya pasang ini model colokan di Indonesia ya. Kemudian ada yang model colokan gepeng seperti ini. Nah ya, kemudian ada juga model colokan, oh ini ada lagi yang model Indonesia. Nah bedanya apa, saya juga kurang paham sebentar. Nah lihat ini, oh dia yang ini lebih besar colokannya. Nah ya coba saya dekatkan, lihat. Nah ya lebih besar ya. Nanti saya sesuaikan lah colokannya, mungkin kalau kurang tepat ya saya ganti yang model ini. Oke lanjut. Kemudian kita akan dapat model colokan yang lain, ini seperti ini. Nah kaki 3. Kemudian ada yang colokan gepeng tapi ada lubangnya seperti ini. Nah kemudian ada yang model miring seperti ini. Sangat lengkap colokannya, memuaskan. Oke, sekarang kita lihat dari sisi adapternya, dia seperti ini. Tidak ada merek Seagate-nya ya. Kemudian lihat ini, modelnya dia jack seperti ini. Panjang ya kabelnya ini, 1 meter lebih. Oke, kita lihat dari sisi sebelah sini, ada tulisannya seperti ini. Nah ya, silahkan dipahami sendiri. Kemudian di sini kosong. Di sini ada berbagai macam juga tulisan juga. Nah, dia seperti ini. Silakan dipahami sendiri ya. Nah, lihat dia seperti ini. Oke, kita lihat dari sisi sini ada berbagai macam. Ya lihat ini. Dia inputnya, oh maksud saya outputnya 12 volt 3 ampere sama dengan 36 watt. Nah ini lihat dia mungkin buatan dari Shenzhen Honor Electronic, kira-kira seperti itu ya. Buatan Cina. Oh, ada logo triple C-nya, lihat. Jadi sangat aman ya. Baru kali ini saya ketemu adaptor atau adapter charger lah ya, kira-kira ada logo triple C-nya. Selain yang saya temui di powerbank, baru kali ini ada seperti ini, ada logo triple C-nya. Jadi sangat aman atau model baru. Nah ya, selebihnya ya seperti ini, adapter charger dari harddisk eksternal Seagate FireCuda. Dari sisi tingkat keawetan Seagate, nah saya sudah menggunakan harddisk internal, lihat ini 2 TB yang seri Barracuda. Nah ini saya pembelian sekitar di tahun 2020 atau 2021 ya. Silahkan eksplor postingan saya terdahulu, saya buat konten YouTube-nya dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik harddisk ini. Saya buat model seperti ini, harddisk eksternal seperti ini, kombinasi dengan ini Orico untuk casingnya. Nah sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nanti saya buktikan bersamaan tes ke laptop bersama harddisk eksternal FireCuda-nya. Jadi tidak perlu diragukan lagi kualitas keawetan dari harddisk Seagate. Saya sudah menggunakannya sekitar 5-6 tahun, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah lihat nih ya, sudah saya hubungkan ke komputer saya. Tampilan LED-nya, RGB-nya dia secara setting perusahaan atau pabrikan masih orange seperti ini. Nah ya lihat. Nah seperti ini ya, ini ada minuman, tolong direkam ya, kopi dan minumannya. Oke, kembali ke harddisk eksternal. Oke, sekarang saya tunjukkan, ini sudah saya hubungkan lewat jalur USB hub. Nah lewat jalur USB saya ada di sini. Oke, sekarang kita kembali ke komputer. Nah seperti ini dia terhubungnya. Lihat ini ada nama Seagate Hub. Nah seperti ini sudah saya kasih folder ya. Nah untuk aplikasinya ini saya kasih aplikasi untuk custom atau pengaturan lainnya lah ya. Namanya ini Toolkit. Nah seperti ini. Kalau pengen tahu sebentar, saya buka yang ada di sini. Nah sebentar, saya buka ini saja. Nah jadi dia akan seperti ini.
Nah, ini untuk mengatur mulai dari LED RGB, lebih ke pengaturan LED RGB-nya ini. Nah, seperti itu kalau kita menggunakan toolkitnya. Nah, lihat ini struktur aplikasinya seperti ini. Nah, kalau mau mengatur LED RGB-nya atau secara menu dia seperti ini. Nah, ya berdasarkan aplikasi. Nah, kalau pengen tahu kita atur LED RGB misalnya ya, nah, kita masuk ke sini. Nah, ini ada LED RGB bawaan dari Firecuda dan ada RGB dari Razer. Nah, ini untuk di-download dahulu, Razer. Nah, kalau pengen tahu ini settingannya dia seperti ini. Bisa kita rubah berbagai macam LED RGB. Ini lihat nih ya, umpama kita buat rainbow misalnya. Nah, seperti ini, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, itu bagus sekali. Tinggal kita atur lebih lanjut berbagai macam variasi model warna dan ritme model warna ada banyak. Nah, tidak ada habisnya ya. Dari sisi ini sudah. Dan ini ada berbagai macam pengaturan, tingkat kecerahan juga ada. Nah, seperti ini. Ada juga. Nah, ini dia model nyalanya seperti apa. Ada banyak, panjang untuk menjelaskannya ini. Jadi dari sisi LED RGB seperti ini pengaturannya. Saya kembalikan ke pengaturan pabrikan saja seperti ini. Nah, oke. Dari sisi LED RGB sudah, kemudian kembali. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, ini lihat kembali. Nah, ini ya pengaturan aplikasinya. Ada menu backup, restore, mirror, dan LED RGB. Oke, sekarang saya coba untuk misalnya ini copy ya. Oke, saya coba untuk mengcopy. Ini laptop saya ada dua sistem harddisk ya, harddisk SSD dan harddisk HDD. Nah, coba pertama saya buat copy dari sisi harddisk SSD dahulu. Nah, ini sudah saya sediakan di sini. Ini dari harddisk. Nah, oke, dari harddisk ini. Nah, saya copy ke sini. Coba lihat ini, saya paste. Nah, seperti ini kecepatannya ketika dari harddisk. Dari harddisk internal laptop ke Seagate ini. Nah, seperti itu. Nah, ini lihat ada lampu LED-nya warna putih. Ini untuk data. Jadi dia itu ketika aktivitas transfer data dia nyala terang redup, nyala terang redup. Nah, kembali ke sini, lihat dia kecepatannya 85 MB per detik. Nah, lihat ini. Nah, ya lumayan cepat kalau menurut saya. Nah, ini padahal filenya 3,8 GB. Nah, lihat. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Nah, oke, dari ini sudah selesai ya. Sekarang saya coba untuk ini dari SSD yang ada di laptop. Misalnya saya ambilkan file ini sebentar. Saya carikan dahulu ini misalnya. Nah, ini. Nah, saya copy. Kemudian saya pindah ke Seagate. Nah, ini lihat. Ini dari SSD internal laptop ke harddisk eksternal Seagate. Lihat nih, SSD kecepatannya sangat tinggi, 2 kali lebih cepat ya daripada harddisk internal. Lihat, mencapai 192, sangat cepat. Lanjut, sekarang coba untuk tes dari Seagate ya, dari harddisk eksternal ke laptop. Nah, oke, pertama dari sisi harddisk eksternal ke internal laptop yang SSD dahulu. Nah, ini saya taruh di sini SSD. Nah, lihat ini ya, dari harddisk eksternal ke SSD internal laptop. Lihat kecepatannya. Nah, saya dekatkan 190 MB per detik. Ini sangat cepat ini. Ini kecepatannya menggunakan sistem USB 3.0 ya. Segini kecepatannya dia. Real transfer datanya. Nah, ya, sangat cepat ini. Nah, lihat, langsung selesai. Oke, sekarang coba kembali ke Seagate, kemudian coba copy ini. Saya copy ke harddisk internal laptop. Nah, saya taruh di sini misalnya. Nah, lihat ini, saya copy. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini harddisk. Nah, laptop saya ada dua penyimpanan ya, harddisk dan SSD. Ini kecepatannya dia. Dari Seagate harddisk eksternal ke laptop harddisk internal. Nah, dua kali
Perbedaannya 1 dibanding 2 lah ya. Tadi kalau SSD itu di angka 190, kalau hard disk di angka 80-70. Nah itu ya kecepatan perbedaan antara menggunakan hard disk dan SSD. Nah kemudian fungsi dari dua port ini ada USB A dan USB C. Ini bukan untuk sebagai transfer data ya, bukan untuk sebagai transfer data hard disk eksternal ini ke laptop atau ke komputer, tapi ini sebagai USB hub. Jadi digunakan misalnya ini ada dua flash disk. Nah, ini umpama robot ya, umpama dihubungkan ke USB-C ini. Nah, ini berfungsi sebagai USB hub, bukan sebagai alat port ya, koneksi dari hard disk Seagate ini ke laptop, tapi sekali lagi sebagai USB hub. Paham ya maksud saya? Jadi dicolokin ke sini. Nah, coba saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini contoh flash disk robot yang saya hubungkan. Nah, ini robot 64 GB lewat port USB-C. Nah, langsung di komputer dia terbaca. Lihat ini ada robot. Nah, ya, itu fungsinya. Silakan diterjemahkan sendiri. Kalau saya menggunakan bahasa port ini sebagai USB hub. Kemudian untuk sistem eject dari sistem komputer. Nah, coba ini lihat apa yang terjadi ketika saya eject. Lihat itu ya, saya eject FireCuda gaming hub-nya. Lihat saya eject. Nah, ketika saya eject langsung LED RGB-nya akan mati, walaupun ini masih terhubung. Nah ya, cukup interaktif sekali dan mudah digunakan sistem eject-nya, langsung ketahuan powernya dia juga mati ketika sudah terputus dari sisi sistem komputer. Nah ini janji saya tes hard disk eksternal Barakuda. Nah seperti ini sudah saya hubungkan ya lewat jalur kabel USB-C ke sini. Lihat, nah dia sudah terbaca dengan baik, powernya nyala. Lihat warna merah tadi itu datanya terbaca. Kalau pengen tahu keawetannya, lihat ini. Nah ya, Barakuda. Nah kemudian saya tunjukkan dari sisi sistem komputer. Nah lihat ini Seagate, saya kasih nama Seagate eksternal. Nah kalau pengen tahu dari sisi sistem komputer lebih detail lagi, nah lihat ini 2 TB terbaca 1,81, sudah mau penuh ya ini harddisknya, makanya saya beli lagi yang 8 TB. Jadi sangat awet kok harddisk dari brand Seagate ini. Terbukti ini sudah saya buktikan. Jadi kesimpulannya harddisk eksternal 8 TB dari brand Seagate seri FireCuda ini berdasarkan tes menunjukkan sebuah kemampuan transfer data lebih dari cukup ya. Ketika saya tes misalnya dari internal laptop dari HDD ke HDD, kecepatannya di angka sekitar di bawah 100 MB per detik. Ketika dari SSD ke HDD eksternal, kecepatannya sekitar di angka 180 sampai 200. Cukup cepat sekali, dan sebaliknya sama saja. Jadi yang membedakan itu dari HDD ke HDD atau dari SSD ke HDD dibolak-balik sama saja. Secara kecepatan sudah lebih dari cukup, di area sekitar 80 MB sampai 200 MB per detik sudah cukup menurut saya untuk aktivitas transfer data. Saya katakan cepat itu. Lalu dari sisi yang lainnya bisa juga digunakan untuk sebagai USB hub untuk menghubungkan flash disk ataupun yang lainnya. Kemudian ada LED RGB-nya yang memudahkan kita notifikasinya apakah sudah terhubung atau tidak, ada LED-nya yang nyala. Nah ya, mungkin itu yang bisa dijelaskan dalam tes harddisk eksternal FireCuda dari brand Seagate kapasitas 8 TB ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman tertarik untuk membeli harddisk eksternal ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.